Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang saya cintai dan saya hormati, kita terus-menerus melihat tontonan terhadap kaum muslimin dari hari ke hari yang dilakukan oleh segenap pihak, termasuk di dalam hal ini yang sangat menyedihkan dan sangat tragis adalah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ditumbuhkan di kalangan kaum muslimin penyakit minder untuk menyatakan isyhadu bi anni muslimin, persaksikanlah sesungguhnya aku adalah sebagai muslimin. Dibikin satu opini di kalangan kaum muslimin bahwa kalau kaum muslimin itu menampilkan aspirasi keislamannya, maka berarti dia adalah seorang yang tergila-gila, sektarian, ekstremis, fundamentalis, yang konotasinya semua istilah itu ialah serba negatif dan merendahkan martabat kaum muslimin. Terus menerus sampai hari ini cara di hadapan hadirin di majelis yang mulia ini, upaya untuk mendiskreditkan Islam dan muslimin dikomandoi dengan dirigen yang khusus dan dibikin gerakan sinergis untuk kaum muslimin merasa takut atau paling tidak merasa hina menyatakan aspirasi keislaman. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, mengapa semua ini terjadi? Padahal semua kaum muslimin diwajibkan untuk membaca Al-Quran, minimal bacaan di dalam setiap rakaat sholat. Kaum muslimin membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, mereka yang terbunuh di dalam peperangan membela agama Allah, dan jalannya orang-orang saleh. Kita minta kepada Allah setiap rakaat untuk ditunjuki jalan hidup seperti orang-orang tersebut.
ghairil maghdubi alaihim. Jangan ya Allah engkau giring aku kepada jalan al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka hanya berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Waladhdallin. Dan jangan pula ya Allah engkau giring kami kepada jalannya orang-orang ad-dallin, orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara yang hanya punya semangat beramal tetapi tidak di atas dasar ilmu. Minimal ayat-ayat Quran ini kita baca. Wajib atas kaum muslimin membaca ayat-ayat ini setiap rakaat. Tidak setiap rakaat. Kalau tidak membaca Al-Fatihah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, bagaimana jalan hidup para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin yang kita minta kepada Allah setiap rakaat salat kita itu untuk bisa dibimbing oleh Allah ke jalan mereka. Bagaimana jalan mereka itu? Allah terangkan dalam banyak ayat Quran. Rasulullah SAW terangkan dalam banyak hadis-hadis Nabi. Antara lain dari ayat-ayat yang menerangkan peri hidup mereka ialah dalam surat Al-Imran ayat ke-146 sampai 148. Wa ka'ayyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, kata Allah, berapa banyak dari kalangan Nabi yang berperang di jalan Allah, dan mereka para Nabi yang berperang di jalan Allah itu disertai oleh para ribbiyun. Ribbiyun yaitu para ulama yang berilmu dan beramal dengan ilmunya di jalan Allah. Katsir, banyak para ulama yang menyertai para nabi itu untuk berperang di jalan Allah, mempelopori umatnya di dalam perlagaan, pertempuran demi pertempuran. Hidup para nabi dan para ulama ialah berpindah-pindah dari medan di dalam kepada medan tempur yang berikutnya. Mereka itu mempunyai kepribadian baja. Digambarkan kepribadian mereka itu oleh Allah di dalam menghadapi berbagai resiko perjuangan yang mereka alami. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa lemah dengan berbagai malapetaka yang mereka alami di dalam pertempuran di jalan Allah. Wa ma dha'ufu, dan
sama sekali mereka tidak pula merasa kalah. Wa mastakanu, dan tidak pula mereka berhenti dari perjuangan itu, dari jihad yang mereka lancarkan itu, dengan berbagai pukulan-pukulan yang mereka derita di dalam jihad fisabilillah yang mereka lakukan. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah memang cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan Allah memberitakan betapa besar hati mereka menghadapi berbagai resiko perjuangan, berbagai pukulan-pukulan yang mereka derita dalam perjuangan itu. Allah beritakan omongan yang keluar dari mereka dalam menghadapi resiko perjuangan itu. Wa ma kana qaulahum illa an qalu, dan tidaklah mereka keluar dari mulut mereka ketika menghadapi berbagai resiko perjuangan itu kecuali kata-kata Rabbana wa israfana fi amrina. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah keterlanjuran kami di dalam urusan-urusan kami, sikap melampaui batas kami dalam urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, ya Allah, kokohkanlah kaki-kaki kami untuk tetap berdiri di saf perjuangan, saf peperangan ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah dalam peperangan kami menghadapi orang-orang kafir. Justru doa yang keluar dari mulut mereka bukan keluhan, bukan ratapan, tetapi doa yang indah, yang menunjukkan kepribadian yang besar pada mereka, para nabi dan para ulama ridiyun. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, karena mereka ikhlas berdoa dalam keadaan kesedihan yang mereka alami dalam perjuangan, fa'atahumullahu thawabad dunya, maka Allah berikan kepada mereka pahala dunia, yaitu kemenangan, wa husna thawabil akhirah, dan sebaik-baik, bahkan lebih baik pahala akhirat, yaitu surga Allah dengan rahmatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, jalan hidup mereka itulah yang kita minta kepada Allah untuk dibimbing ke sana. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu bagaimana jalannya al-maghdubi 'alaihim? Bagaimana jalannya orang-orang Yahudi? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam mengajak Bani Israel untuk berperang menghadapi musuh Allah. Apa kata orang-orang Yahudi? Idhab antuma wa rabbukuma faqatila wa nahnu huna qa'idun. Silahkan engkau kalian berdua dengan Tuhanmu, silahkan pergi ke medan laga sana, dan kami menunggu di sini.
apakah kamu menang atau kalah. Ini mentalitas Yahudi diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengalaman hidup Nabiullah Musa alaihi salam. Dan sungguh telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh qila qila al-yahud wa nasara ya Rasulullah qala faman. Sungguh-sungguh kata Nabi, kalian nantinya akan mengikuti jalan hidup umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk kepadanya. Para sahabat tanya, apakah yang kau maksud umat sebelum kami yang akan diikuti itu ialah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, faman, siapa lagi? Hadirin, ini nubuah dari Rasulullah SAW. Ini berita gaib, yaitu berita tentang satu kejadian yang dan telah benar Rasulullah SAW. Dan ketika kondisi umat Islam sudah menjalani apa yang dijalani oleh Yahudi dan Nasara, maka Allah timpakan pula kepada umat ini seperti yang Allah timpakan kepada Yahudi dan Nasara, dihinakan dimanapun mereka berada. Dan inilah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta yanzi'uhu dinikum. Hadits sahih rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa ghairuhuma. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, kegiatan jual beli di kalangan kalian dengan cara riba, dan kalian menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas pertanian dan peternakan, sehingga semua itu melalaikan kalian dari jihad, maka Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Kalian tidak akan bisa mencabut diri dari kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ini juga nubuah Rasulullah SAW. Dan juga telah kita alami di dalam hidup kita. Darah gratis di dunia ini ialah darahnya muslimin. Maksudnya gratis ialah kalau darahnya muslimin ditumpahkan, tidak ada yang berani membela kaum muslimin al-mazlumin yang dianiaya itu, yang ditumpahkan darahnya itu. Tidak lembaga dunia, tidak lembaga internasional, tidak lembaga nasional. Kaum muslimin menjadi umat yang bagaikan anak ayam kehilangan induknya.
tidak mempunyai kewibawaan apa-apa, siap untuk diinjak-injak kehormatannya, injak kehormatan oleh siapapun. Kita menyaksikan di masa pemerintahan Presiden Soekarno, kaum muslimin dituduh sebagai kontra-revolusi, dituduh sebagai nekolim, agen nekolim dalam konfrontasi dengan Malaysia dan juga berbagai tujuan-tujuan lain. Di dalam pemerintahan Presiden Soeharto, kaum muslimin dituduh dengan tuduhan-tuduhan subversif, makar, menyiapkan makar terhadap negara dan bangsa. Kaum muslimin dituduh anti Pancasila. Kaum muslimin dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan sebagai perusuh, pengacau. Dan kemudian ternyata juga di masa pemerintahan yang sekarang ini, yang memproklamirkan dirinya sebagai pemerintahan di masa atau di orde reformasi, kaum muslimin tetap saja menjadi bulan-bulanan para elit politik. Dan hadirin, memang sekarang sudah tidak laku menjual isu bahaya komunis di dalam diplomasi internasional, karena komunis tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan Barat dengan berakhirnya perang dingin Timur Barat. Tetapi yang sekarang justru laku untuk diperjualbelikan di arena diplomasi internasional adalah bahaya Islam. Bahaya Islam itu yang paling laku. Pemerintah mana saja di dunia ketiga yang memproklamirkan dirinya menjadi komandan perang terhadap apa yang diistilahkan bahaya Islam, itu pemerintah yang akan mendapatkan kucuran dana bantuan dari dunia Barat dan akan mendapatkan hubungan diplomatik yang besar. Sebagaimana dulu di masa perang dingin, pemerintah yang memproklamirkan dirinya sebagai komandan dalam memerangi bahaya komunis. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ini kenyataan kita kaum muslimin, dan inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Amr bin Auf radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, salam bersabda, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah tidaklah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian wahai kaum muslimin, walakin akhafu an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi justru yang aku takutkan ketika dunia telah terbuka lebar kepada kalian, sehingga kalian pun akhirnya berlomba-lomba untuk meraih dunia itu, hingga dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika terciptanya
kepribadian duniawi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan ketakutan untuk mati, sehingga kaum muslimin menjadi penakut, pengecut, mentalnya mental ayam sayur lagi, ayam potong, dikasih makan, dikasih minum untuk disembelih menjadi santapan para musuh-musuh Allah. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kaum muslimin yang saya muliakan, oleh sebab itu agama ini membuka mata kita, membuka pikiran kita. Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah jalan perjuangan dari kita lahir sampai kita menutup mata meninggalkan dunia ini. Jalan perjuangan di dunia ini sampai mati, dan barulah nanti di sana, di alam barzakh dan selanjutnya di alam mahsyar, kita akan bersantai-santai menikmati hasil perjuangan itu. Di dunia ini kita adalah di dalam proses perjuangan, bukan tempat bersantai-santai. Dan inilah yang diberitakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semata-mata kita sebagai muslim itu saja akan sangat mengundang semangat Yahudi dan Nasara dan kaum musyrikin untuk memusuhi kita semata-mata sebagai muslim. Bahkan seandainya kamu meninggalkan sholat, meninggalkan rukun Islam, semuanya, cuman kamu mengaku agamamu adalah Islam, semata-mata itu saja sudah menggelisahkan kufar Yahud dan Nasara. Apalagi kalau kamu dengan besar hati menunjukkan sikap kepribadianmu sebagai muslim, menegakkan sholat 5 waktu, menunaikan puasa Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah Haram, dan berbagai atribut-atribut yang lainnya, tentu semakin meresahkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh-sungguh kalian akan terus-menerus diganggu, akan terus-menerus pada harta-harta kalian. Kalian akan menghadapi perang ekonomi, kalian akan menghadapi perang fisik, kalian akan menghadapi perang opini propaganda dari musuh-musuh kalian. Kalian akan mendengar berbagai omongan-omongan dari ahli kitab Yahudi dan Nasara itu, dan dari orang-orang musyrikin. Kalian akan mendengar sesuatu yang menyakitkan, kenyataan yang menyakitkan. Ada katsira, gangguan yang terlalu banyak, serangan demi serangan. Wa in tasbiru, digiring kalian itu kepada satu opini yang jahat tentang Islam wal muslimin. Kalau kalian menghadapi itu semua dengan as-sabru wa taqwa, menghadapi semua itu dengan sabar
istiqomah di atas Islam ini, tidak peduli dengan upaya perang yang dilancarkan oleh musuh-musuh kalian itu, dan tetap bertakwa kepada Allah, tetap berupaya mentaati syariatnya, tetap berupaya untuk membela syariatnya, fa inna dzalika min azmil umur, maka sungguh kata Allah, itulah sesungguhnya suatu kemestian di dalam hidup ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, demikian dahsyatnya perang yang dilancarkan oleh ahlul kitab dan musyrikin terhadap kaum muslimin di berbagai bidang itu tadi, sehingga Allah menurunkan firman-firman-Nya di Al-Quran di banyak ayat untuk membesarkan hati kita, dan Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu terhadap kaum muslimin, in kuntum mu'minin, jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa sedih, karena kalian itu kedudukannya tinggi bila kalian memang adalah orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, mengapa Allah turunkan ayat ini? Untuk menghibur hati kaum muslimin. Iya, karena propaganda orang-orang kafir yang amat kuat untuk mengesankan bahwa kekuatan-kekuatan Yahudi dan Nasara itu tak terkalahkan di dunia ini. Mereka selalu mempropagandakan bahwa kaum muslimin itu amat lemah dan tidak mampu untuk menghadapi kekuatan-kekuatan dunia ini. Digiring kepada opini ketidakberdayaan, sehingga kaum muslimin menjadi ciut hatinya. Padahal berbagai kekuatan-kekuatan Yahudi dan Nasara, berbagai kekuatan-kekuatan musyrikin itu adalah sesungguhnya untuk menutup-nutupi rasa takut mereka dari kaum muslimin, mentalitas penakut mereka dari kaum muslimin, dan sesungguhnya semua kekuatan-kekuatan kafir itu akan terasa dan terkesan demikian dahsyat dan besarnya kalau belum dicoba. Tapi kalau sudah dicoba, itu adalah kekuatan-kekuatan kerupuk, kerupuk udang yang siap disantap, tidak lebih dari itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kaum muslimin, wala tahinu, jangan kamu merasa lemah, wala tahzanu, dan jangan kalian merasa sedih dengan berbagai malapetaka yang menimpa kalian, karena kalian itu betul-betul adalah umat yang tinggi. Kalau kalian memang tetap istiqomah di atas iman kalian. Biasa di dalam perjuangan itu ada saat-saat kalah, dan biasa pula ada saat-saat menang. Pasang surut perjuangan itu biasa. Tetapi coba lihatlah bagaimana liciknya Yahudi dan Nasara, bagaimana liciknya musuh-musuh Islam itu. Bila kaum muslim mengalami atau tertimpa musibah di dalam perjuangan itu, maka dibesar-besarkan beritanya sambil menutup-nutupi ketakutan mereka dari kaum muslim. Tetapi kalau musibah itu menimpa mereka kufar, maka bagaimana caranya berbagai berita itu dikecilkan dan kalau bisa ditutup rapat.
Itu isi media yang dipimpin oleh mereka. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, tidak ada satu kemenangan kaum muslimin kecuali selalu dikesankan dengan demikian rendah oleh mass media mereka. Ini adalah salah satu bentuk perang propaganda, satu bentuk perang. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin itu dengan harta kamu, perang ekonomi, dan dengan jiwa raga kamu, perang fisik, dan dengan lisan-lisan kamu, perang propaganda. Perangi mereka bukan hanya di medan tempur secara fisik, tetapi kata Nabi, perangi mereka di berbagai medan yang di sana mereka menabuh genderang perang terhadap kaum muslimin. Maka hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ketika terbukanya pintu jihad bagi kaum muslimin di bumi Indonesia, khususnya di berbagai wilayah-wilayah yang sedang diproklamirkan atau ditabuh genderang perang salib, di Maluku, di Poso, dan di tempat-tempat lain, maka hadirin sekalian, ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin untuk membuktikan wala kita, loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya, dan barok kita, antipati kita, sikap antipati kita kepada musuh-musuh Allah, Yahud dan Nasara dan musyrikin. Dan ini adalah fadlun minallah wa fathun qarib, keutamaan dari sisi Allah, dan ini adalah kemenangan yang menanti kita di waktu yang dekat. Hal saya cintai dan saya hormati, kalau kaum muslimin tidak memanfaatkan kesempatan berjihad fisabilillah ini untuk mempelopori saudara-saudaranya guna maju bertempur di dalam medan perjuangan ini, sungguh akan terus berlangsung sikap minder, sikap takut para tokoh-tokoh muslimin untuk membela Islam dan muslimin, sikap munafik, dan bahkan aspirasi kaum muslimin sampai hari ini tidak pernah diakui oleh konstitusi negara kita ini. Ketika kaum muslimin menyatakan aspirasinya untuk kembali kepada Piagam Jakarta, maka bagaikan burung beo, tokoh-tokoh muslimin menyerukan penolakan untuk kembali kepada Piagam Jakarta yang sesungguhnya adalah konsensus nasional antara kaum muslimin dengan berbagai kekuatan-kekuatan nasional yang ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh keadaan ini adalah sebagai akibat daripada kaum muslimin tidak pernah memanfaatkan kesempatan membesarkan hati mereka dengan mencoba berbagai kekuatan-kekuatan kafir, kekuatan-kekuatan yang dipamerkan kepada kita atau yang diberitakan kepada kita di medan laga. Kita tidak pernah mencoba itu, dan dengan sebab itu maka jihad fisabilillah ini adalah sesungguhnya milik kaum muslimin seluruhnya, bukan milik sekelompok kaum muslimin, tetapi milik kaum muslimin seluruhnya. Dan jihad
dan front. Apakah mereka yang berkemampuan dan berkesempatan untuk maju di front perang fisik, berlaga di sana, mencapai keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyaksikan kebesaran Allah, pertolongan Allah yang ternyata jauh lebih besar dari segala kekuatan senjata yang dipamerkan oleh musuh. Kaum muslimin akan menyaksikan di medan pertempuran itu betapa besar pertolongan Allah, dan akan semakin yakin bahwa untuk menjawab pamer kekuatan musuh-musuh Allah itu cukup dengan satu kalimat saja, Allahu Akbar. Allah lebih besar dari semua kekuatan dunia yang dikumpulkan jadi satu dikalikan 7. Satu dikali lebih besar dari segala kekuatan itu, dan ini akan disaksikan di dalam medan pertempuran yang ini adalah sunnahnya para nabi, sunnahnya para ulama, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah di ayat yang tadi saya bacakan. Atau bagi mereka yang belum diberi oleh Allah kesempatan untuk maju dalam medan tempur itu, hendaknya juga ikut serta di dalam jihad ini dengan berlaga pula dalam front-front lain, front propaganda ataupun front perang ekonomi, atau kalau tidak mampu dalam berbagai front itu, paling tidak hendaknya ikut memberikan dukungan terhadap mujahidin dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan seandainya pintu Allah itu diketuk oleh Allah itu diketuk juta kaum muslimin setiap saat, setiap doa, setiap sholat, Masya Allah, kita akan berharap bahwa Allah akan mendengarkan doa kaum muslimin itu dan mengampuni kita semua kaum muslimin. Dan ternyata jihad ini telah terbukti milik kaum muslimin seluruhnya. Seluruh kaum muslimin telah ikut serta. Ada yang ikut serta di dalam perang fisik itu, ada yang ikut serta dengan memberikan sumbangan kepada mujahidin untuk melanjutkan perjuangan itu. Ada yang menyumbang dengan 50 rupiah, ada yang menyumbang dengan 500 rupiah, ada yang menyumbang dengan 5 juta dan selanjutnya. Dan itu adalah kita harapkan menjadi sebab diterimanya oleh Allah semua amalan itu, sehingga semua kita diangkat oleh Allah atau mendapatkan gelar sebagai mujahidin. Ada juga yang membantu kaum mujahidin dengan pemberitaannya yang membesarkan hati kaum muslimin dan mengopinikan dengan opini yang positif tentang jihad ini. Ada pula yang tidak diketahui sumbangannya kepada para mujahidin karena dia menyumbang dengan doa, berbisik-bisik kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah menolong para mujahidin fi sabilillah yang sedang berperang di jalan Allah di berbagai front itu tadi. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, inilah sesungguhnya prinsip dasar Islam yang hilang dari kalangan kaum muslimin. Prinsip jihad fisabilillah ini hilang dari kalangan kaum muslimin akibat daripada propaganda kufar yang mengopinikan jihad itu sebagai pemberontakan, jihad itu sebagai pengacauan, jihad itu adalah sebagai gerakan teror. Opini ini terus dikembangkan sambil juga orang-orang yang bersemangat tetapi tidak mempunyai bekal ilmu agama terjebak
oleh berbagai tipu daya gerakan intelijen musuh-musuh Islam dalam rangka mendiskreditkan jihad fisabilillah. Jadi ketika jihad ini diserukan kepada kaum muslimin, dikondisikan supaya kaum muslimin takut untuk mendukungnya, apalagi ikut serta padanya, dan dikondisikan agar kaum muslimin merasa berdosa kalau ikut mendukung jihad itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tentu keadaan ini tidak bisa berubah kecuali kalau kita kaum muslimin melawan keadaan tersebut dengan membuktikan bahwa justru jihad fisabilillah ini untuk melawan upaya-upaya menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ketika TNI dan Polri dibelenggu sedemikian rupa untuk dilunturkan semangat nasionalisme mereka, sehingga mengabaikan tugas mereka sebagai pengawal integritas nasional negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan kemudian dimunculkan di kalangan mereka gerakan clandestine, yaitu gerakan kaki tangan pemberontak dan pengkhianat negara yang disusupkan di kalangan mereka, untuk kemudian mereka mengerem kekuatan TNI dan Polri itu agar jangan bertabrakan dengan pemberontak Kristen tersebut. Nah, maka kita lihat, kita saksikan sekarang hadirin, bahwa TNI Polri berpenampilan tidak mampu menghadapi gerakan-gerakan pemberontak yang dilakukan oleh kalangan salibis. Hadirin sekalian, kita yakin gerakan GAM yang ada di Aceh itu adalah gerakan pemberontakan mereka muslimin. Kita yakin gerakan RMS di Maluku adalah gerakan pemberontak dan mereka Nasara. Kita yakin gerakan Papua Merdeka adalah gerakan pemberontak di Irian Jaya dan mereka Nasara. Tapi coba kita lihat bagaimana sikap dari pemerintah untuk menangani berbagai gerakan-gerakan separatis ini. Sementara gerakan separatis yang ada di Aceh karena kaum muslimin, maka mereka dibabat habis-habisan, termasuk kaum musliminnya, bukan hanya GAM-nya, sehingga dikondisikan kaum muslimin itu kecewa terhadap pemerintahnya dan dibikin dendam, ditumbuhkan rasa dendam pada mereka untuk kemudian semakin terperosok di dalam dukungan mereka kepada gerakan GAM yang dikomandoi oleh Hasan Tiro dan CS-nya, yang padahal Hasan Tiro ini reputasinya dalam bidang keislaman sangat rendah, bahkan istrinya adalah seorang wanita Yahudi dari Swiss. Hadirin sekalian, ini kenyataan yang di Aceh. Tapi bagaimana kenyataan yang ada di Maluku, yang sama-sama gerakan pemberontakan, tetapi dikomandoi oleh gereja Protestan Maluku? Bagaimana gerakan pemberontakan yang ada di Irian Jaya, yang juga dikomandoi oleh gereja? Mereka dilindungi oleh aparat keamanan. Kalaupun ada dari oknum aparat yang bertindak keras terhadap mereka, maka oknum itu yang dipecat atau dimutasikan. Dan sampai hari ini pemerintah tidak berani menyatakan bahwa gerakan yang ada di Maluku dan Irian Jaya itu adalah gerakan makar pemberontakan terhadap NKRI. Ini semua adalah sebagai bukti bahwa kalau kaum muslimin tidak bangkit membela negaranya dan bangsanya, sungguh mereka tidak akan bisa mengharapkan aparat keamanan TNI
TNI Polri untuk bisa mengawal negara dan bangsa ini. Bahkan mereka bisa-bisa menjual bangsa dan negara ini kepada berbagai kaki tangan asing, Yahudi dan Nasara, dan kemudian ikut serta mengawal proses penghancuran Indonesia untuk membela diri kita. Dan dengan jihad fisabilillah ini dan dengan amalan untuk membela saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang dalam musibah ini, tidak lain kecuali harus melalui jalan jihad fisabilillah sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah. Dan kita yakin dengan kita dimenangkan oleh Allah melalui jalan ini, maka kita akan menyatakan mau tidak mau kami menerapkan syariah Islamiyah di bumi Indonesia. Mau apa? Kita akan bisa menyatakan demikian. Kita akan bisa menyatakan demikian. Tetapi setelah berlaga, bukan setelah teriak-teriak, berlaga dulu dan kemudian meneteskan keringat dan air mata, meneteskan darah. Dan setelah itu Allah akan menurunkan kemenangan kepada kita, dan kita akan menyaksikan, wallahi kita akan menyaksikan sebentar lagi musuh-musuh negara dan bangsa itu akan merengek-rengek mengemis kita, minta belas kasihan kita, minta perlindungan kita. Dan di saat itu mereka akan lihat bahwa kaum muslimin mempunyai jiwa rahmah. Kaum muslimin akan melindungi orang kafir sekalipun yang datang merengek-rengek minta perlindungan kepadanya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ini adalah ini besar, bukan mental budak. Kalau Yahudi dan Nasrani itu mentalnya mental budak. Kalau dia lemah, dia akan menampilkan seruan toleransi beragama, persatuan dan kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila, kemarinnya berdasarkan Nasakom, berdasarkan ini dan itu, ya. Itu kalau mereka lemah. Tetapi kalau mereka merasa kuat, belum tentu kuat. Merasa kuat, baru merasa, sudah mereka bengis dan lupa dengan seruan-seruan itu, dan mereka membantai kaum muslimin, anak-anak, perempuan dan orang tua, dan mereka akan berbuat zalim yang sejahat-jahat. Ini mental budak, mental rendah mereka. Tetapi kaum muslimin, bila mereka dalam keadaan, bila dikuasai, tetap mereka istiqamah dalam prinsipnya, tetap mereka menyatakan prinsipnya, prinsip agama, dan tetap mereka berjihad di jalan Allah. Karena kaum muslimin, jihad fisabilillah ini diperintahkan oleh Allah bukan karena kaum muslimin kuat. Sungguh kalau menunggu kekuatan kaum muslimin, tidak pernah ada jihad fisabilillah ini di bumi Allah ini, tidak pernah. Tetapi jihad fisabilillah ini diperintahkan oleh Allah karena Allah menghendaki supaya kaum muslimin menyaksikan betapa besar kekuatan Allah itu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk berjihad dan menyiapkan diri untuk Allah menghendaki dengan bimbingan ilmu. Dan ketika kita melalui jalan jihad fisabilillah itu yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan keringat dan darah, kemudian Allah menurunkan kemenangan kepada kita, maka kita akan membuktikan Islam itu rahmatan lil alamin, mengasihi muslimin maupun kufar yang mau minta perlindungan kepada kaum muslimin, akan melindungi kaum muslimin, akan melindungi mereka sebagai kafir zimmi.
orang kafir yang di bawah perlindungan kaum muslimin, dan akan ditegakkan syariah Islamiyah oleh kaum muslimin dengan seadil-adilnya. Mereka yang melanggar syariah Islamiyah dari kaum muslimin akan dihukum oleh kaum muslimin, dan mereka yang melanggar syariah Islamiyah dari kalangan kufar dihukum juga sebanding dengan hukum yang diterapkan kepada kaum muslimin pula. Tidak akan dibedakan, dan kaum muslimin akan mempersilahkan orang-orang kafir itu untuk mereka menjalankan keyakinan agama mereka, untuk mereka itu merdeka di rumah-rumah mereka menjalankan keyakinan agama mereka, dengan syarat tidak boleh mereka melakukan aktivitas agama mereka itu secara demonstratif di hadapan masyarakat muslimin, yang berarti itu adalah sebagai pelecehan terhadap kewibawaan kaum muslimin. Nah, demikian sesungguhnya Islam yang rahmatan lil alamin, dan jihad fisabilillah ini dalam rangka Islam rahmatan lil alamin, karena memang jihad fisabilillah ini untuk mematahkan kekuatan-kekuatan anti rahmah, anti keadilan, musuh-musuh rahmah, musuh-musuh keadilan. Dengan jihad ini dipatahkan mereka itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sesungguhnya kaum muslimin jalan kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan perlu saya tegaskan berulang-ulang bahwa sampai hari ini kita, saudara-saudara kita kaum muslimin di wilayah Maluku, di wilayah Poso, dan juga di wilayah Irian Jaya masih berlaga dan terus berlaga menghadapi musuh-musuh Allah. Dan juga kaum muslimin di Aceh masih dalam keadaan penderitaan mereka. Dan maaf, tidak ada lembaga manapun yang berani membela mereka. Karena itu kitalah yang harus tampil membela mereka, bukan karena kita GR merasa punya kekuatan. Lah, tidak demikian. Tetapi tidak demikian, bahwa kekuatan Allah itu maha besar. Dan hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita dan hati segenap kaum muslimin agar menerima petunjuk darinya dan mempunyai kecemburuan terhadap upaya-upaya pelecehan terhadap agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayahnya dan taufiknya membimbing kita segenap kaum muslimin untuk bersatu dalam barisan Hizbullah, dalam barisan golongan Allah, dalam mencapai kemenangan yang Allah janjikan dan melihat bukti kebesaran pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik. Allahumma wahhid kalimatahum. Allahumma ijma' kalimatahum wa wahhid sufufahum. Allahumma ansurhum ala a'da'ika a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din minal yahud wal nasara wal musyrikin. Allahumma shattit shamlahum wa mazzid jam'ahum innaka antas sami'ul 'alim.